Di negara bagian utara Himachal Pradesh, terdapat sebuah komunitas yang sangat terkenal dengan warisan budaya yang memikat, tradisi yang kaya, dan kedekatannya dengan alam. Komunitas ini adalah Gadi, yang dikenal karena gaya hidup nomaden mereka yang sekarang telah banyak menetap tetapi masih mempertahankan kebudayaan asli mereka. Terletak di antara jajaran pegunungan Pir Panjal dan Dauladar, serta di antara Sungai Ravi dan Chenab, daerah ini dikenal dengan medan yang sulit dan keindahan alamnya. Gadi adalah istilah umum yang mencakup berbagai sekte Hindu seperti Brahmin, Rajput, Thakur, dan Khatri. Mereka menggunakan bahasa Gadi dan memiliki festival tahunan yang dirayakan dengan musik dan tarian yang meriah. Sementara sebagian dari mereka dahulu adalah pengembara, kini banyak yang telah menetap dan memiliki rumah di distrik-distrik seperti Kangra, Chamba, Mandi, Bilaspur, dan Hamirpur di Himachal Pradesh. Di masa lalu, lahan pertanian yang terbatas di daerah pegunungan membuat beternak domba dan kambing menjadi pekerjaan utama mereka. Mereka dikenal karena keahlian mereka dalam menggembalakan ternak dan memproduksi berbagai barang dari wol, termasuk selimut, mantel, dan topi doru. Selama musim dingin, mereka memindahkan ternak mereka ke daerah yang lebih rendah untuk menghindari salju lebat dan kemudian kembali ke dataran tinggi saat musim panas. Suku Gadi bergantung pada kegiatan utama seperti transhumanisasi, migrasi dengan ternak pertanian, perdagangan, dan pekerjaan jasa. Mereka juga ahli dalam menenun wol, yang digunakan untuk membuat berbagai barang, dari selendang hingga karpet. Meski sebagian besar dari mereka kini telah menetap, mereka tetap memelihara tradisi kuno mereka dan menjalani gaya hidup yang berakar kuat pada warisan budaya mereka yang kaya. Keluarga Gadi, yang terkenal dengan pakaian adat mereka yang sederhana namun elegan, mengangkat tradisi budaya mereka pada acara-acara khusus dengan mengenakan pakaian adat yang lengkap dengan ornamen yang memikat. Bahasa Gadi, bagian dari keluarga bahasa Indo-Arya, dituturkan oleh suku Gadi yang terutama tinggal di wilayah Barmaur di distrik Chamba serta distrik Kangra bagian atas di Himachal Pradesh. Pakaian khas mereka, yang meliputi topi, kola, dan dora, mencerminkan keunikan budaya mereka. Mereka sering terlihat memegang hukah dan membawa khairi yang berisi sereal serta kebutuhan pokok mereka di punggung mereka. Pakaian menjadi salah satu ciri khas utama yang membedakan masyarakat Gadi. Pria biasanya mengenakan kola, turban atau safa, dan dora, sementara wanita memakai laun ciri, pakaian panjang tradisional yang dipadukan dengan dora. Perhiasan emas, terutama anting-anting emas, dikenakan baik oleh pria maupun wanita sebagai simbol status dan keindahan. Mayoritas anggota suku Gadi beragama Hindu, meskipun ada juga komunitas Gadi Muslim yang tinggal di distrik Lahaul dan Chamba. Salah satu aspek menarik dari budaya mereka adalah keterkaitan tradisi perkawinan mereka dengan legenda pernikahan Dewa Siwa. Ritual dan adat istiadat mereka seringkali diilhami oleh perayaan pernikahan Siwa Parvati, dan siapapun yang menyaksikan upacara ini akan merasakan keagungan warisan budaya yang mendalam. Suku Gadi juga merayakan berbagai festival Hindu dengan semangat. Beberapa festival utama mereka termasuk Bisu Baisahi, dirayakan pada 1 Baisak. Festival ini dikenal di India sebagai Baisahi. Pada hari ini, gadis-gadis menari dan menyantap kue bares serta tepung gandum. Sair, festival ini dirayakan pada 1 bulan Asuj, September-Oktober, dengan antusiasme yang tinggi. Daging dimakan dengan sur, bir lokal, dan roti disajikan bersama berbagai sayuran. Anak perempuan yang telah menikah kembali mengunjungi orang tua mereka, dan pakaian baru dibeli untuk merayakan akhir musim hujan. Lohri, selama Lohri, suku Gadi menikmati hikri, nasi dan dal yang disajikan dengan desigi dan dadih, merayakan dengan penuh rasa syukur. Sivratri, festival ini sangat dihargai oleh suku Gadi, diadakan pada bulan Paigun, Februari-Maret, dan berkaitan erat dengan Dewa Siwa. Beberapa orang melakukan puasa dan menghindari konsumsi sereal. Patrorus Sagren, dirayakan pada 1 bulan Badon Agustus-September, festival ini diwarnai dengan makanan khas seperti daun kacalu yang digulung dengan tepung gram dan digoreng, serta babrus. Selain festival-festival tersebut, suku Gadi juga merayakan Holi, Dussehra, dan Janamasmi dengan cara yang penuh warna dan keseruan, menambahkan keunikan dan keragaman pada tradisi mereka yang kaya. Suku Gadi dikenal dengan gaya hidup sederhana namun sangat religius, memegang teguh tradisi dan adat istiadat mereka yang berusia lama. Mereka menikmati musik dan tari, dan merayakan berbagai acara penting dengan penuh semangat, termasuk Minjar di Chamba, Barmor Jatra, dan Sui Mela.
Banyak dari mereka pergi ke Chamba untuk menyaksikan Minjar Fair, sementara yang lainnya mengunjungi Mani Mahes untuk berendam di air suci dan melakukan puja. Di distrik Kangra, mereka juga meramaikan berbagai festival seperti Dal Fair, Khanyara Fair, Dari Fair, dan Holy Fair, mengenakan pakaian tradisional yang memukau. Pameran seperti Sur dan Jol sangat populer di kalangan mereka, meski hanya sedikit yang menghadiri pameran Suhi di Chamba, di mana mereka memuja Naina Devi. Festival Barmor yang berlangsung selama 6 hari juga menarik beberapa Gadi dari distrik Kangra. Suku Gadi menetap di sekitar wilayah Dauladhar Himachal Pradesh, terutama di Barmor dan distrik Chamba, serta di dekat Dharamsala. Nama mereka sendiri berasal dari Gaderan, yang berarti tanah tempat mereka tinggal. Pekerjaan utama suku Gadi adalah menggembalakan domba dan kambing. Mereka dikenal karena kemahiran mereka dalam menavigasi medan yang sulit, melintasi puncak-puncak tinggi tanpa mengalami kerusakan berarti. Jalur-jalur yang mereka lalui kini menjadi rute populer bagi para pendaki yang mencari petualangan. Suku Gadi di India, yang terkenal dengan kehidupan pastoral dan keagamaan mereka, tidak dikenal dengan tradisi unclup-unclup apem secara bebas. Sebaliknya, masyarakat Gadi umumnya mempraktikkan norma-norma sosial dan etika yang lebih konservatif, sejalan dengan nilai-nilai Hindu yang mengatur aspek-aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan pengunclupan dan pernikahan. Masyarakat Gadi umumnya mematuhi norma-norma sosial yang konservatif terkait dengan kegiatan pengunclupan apem. Kegiatan pengunclupan apem biasanya dianggap sah hanya dalam konteks pernikahan. Kegiatan pengunclupan apem sebelum sah tidak umum dan sering dianggap tidak sesuai dengan adat istiadat mereka. Ini sejalan dengan pandangan konservatif yang mempengaruhi banyak komunitas tradisional di India. Pernikahan merupakan institusi penting dalam masyarakat Gadi. Proses pernikahan sering melibatkan ritual dan adat istiadat yang kuat, serta melibatkan keluarga dari kedua belah pihak. Tradisi pernikahan Gadi biasanya melibatkan persetujuan dari keluarga dan mematuhi aturan dan norma budaya yang ketat. Ini termasuk proses pertunangan dan upacara pernikahan yang diikuti dengan serangkaian ritual agama. Adat istiadat Gadi seringkali menekankan kesucian dan kehormatan dalam hubungan pengunclupan apem. Pernikahan dipandang sebagai cara untuk mengatur kegiatan pengunclupan apem dan memastikan kelangsungan garis keturunan dalam konteks nilai-nilai budaya mereka. Ritual pernikahan dan adat istiadat terkait sering mencerminkan keyakinan agama dan budaya yang menekankan kesucian pernikahan dan kegiatan pengunclupan dalam kerangka keluarga yang sah. Kecantikan wajah dan keindahan fisik wanita suku Gadi di Himachal Pradesh mencerminkan kombinasi dari ciri-ciri etnis mereka, kondisi lingkungan, dan tradisi budaya yang kaya. Wanita Gadi biasanya memiliki kulit yang berwarna coklat kekuningan hingga sawo matang, yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap iklim pegunungan dan paparan sinar matahari. Wajah mereka seringkali memiliki struktur rahang yang kuat dan berbentuk oval. Ciri-ciri ini mencerminkan ketahanan dan kekuatan fisik yang diperlukan untuk kehidupan di medan pegunungan. Mereka memiliki mata yang cermat dan ekspresif, seringkali dengan warna coklat gelap. Mata mereka mencerminkan kedalaman dan kekuatan karakter yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari yang keras. Hidung mereka cenderung kecil hingga sedang, dengan bibir yang berbentuk alami. Ciri-ciri ini adalah bagian dari penampilan khas mereka yang alami. Wanita Gadi memiliki tubuh yang kekar dan berotot, berkat aktivitas fisik sehari-hari seperti menggembalakan ternak dan bekerja di medan yang berat. Postur tubuh mereka biasanya tegap dan atletis. Rambut mereka umumnya hitam, panjang, dan tebal. Rambut sering diikat dengan cara tradisional atau dihiasi dengan aksesori untuk acara-acara khusus. Pakaian panjang yang dikenakan oleh wanita Gadi adalah launciri, yang merupakan gaun tradisional yang mencapai kaki. Biasanya berwarna cerah dan dihiasi dengan bordir atau desain yang menunjukkan keanggunan dan status sosial. Sebagai pelengkap, wanita Gadi mengenakan dora, ikat pinggang yang menambah keindahan pakaian mereka dan sering dihiasi dengan detail yang khas. Perhiasan adalah bagian penting dari penampilan wanita Gadi. Mereka mengenakan anting-anting emas yang menonjol, serta gelang dan cincin yang seringkali berwarna cerah dan terbuat dari bahan tradisional. Dalam beberapa kesempatan, mereka juga mengenakan topi tradisional atau jilbab yang dihiasi dengan ornamen. Perawatan kulit dan rambut, wanita Gadi mungkin menggunakan bahan-bahan alami dari lingkungan mereka untuk perawatan kulit dan rambut. Ini termasuk penggunaan herbal lokal dan minyak alami untuk menjaga kecantikan dan kesehatan mereka. Pada acara-acara khusus dan festival,
wanita Gadi biasanya mengenakan pakaian adat lengkap dengan aksesori yang mencerminkan kekayaan budaya mereka. Pakaian mereka yang berwarna-warni dan perhiasan yang dikenakan menambah daya tarik mereka dan menonjolkan keindahan alami mereka. Kecantikan wanita Gadi adalah perpaduan antara ciri-ciri fisik yang kuat dan penampilan yang dihiasi dengan pakaian dan aksesori tradisional. Struktur wajah dan tubuh mereka mencerminkan ketahanan dan kekuatan yang dibutuhkan untuk kehidupan di lingkungan pegunungan, sementara pakaian dan perhiasan mereka menonjolkan keindahan budaya dan tradisi yang kaya dari suku Gadi. Suku Gadi di Himachal Pradesh, India, memiliki sejumlah mitos dan legenda yang mencerminkan kepercayaan, nilai-nilai, dan cara hidup mereka yang unik. Mitos dan legenda ini seringkali melibatkan dewa-dewi, pahlawan lokal, dan unsur-unsur alam yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu mitos utama yang penting bagi suku Gadi adalah legenda yang berkaitan dengan Dewa Siwa, yang sangat dihormati dalam budaya mereka. Menurut cerita ini, Dewa Siwa dan Dewi Parvati memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari dan ritual suku Gadi. Konon, tradisi perkawinan mereka, termasuk upacara dan ritual, mencerminkan cara suku Gadi merayakan pernikahan mereka. Dalam mitos ini, pernikahan Siwa Parvati dianggap sebagai contoh ideal dari hubungan suci, dan banyak ritual suku Gadi dalam pernikahan mereka mengikuti pola yang sama, sebagai penghormatan kepada hubungan ilahi ini. Kota Barmor, yang terletak di distrik Chamba, merupakan tempat yang penting dalam mitologi Gadi. Salah satu legenda terkenal berkisar pada Raja Barmor, seorang penguasa kuno yang diyakini memiliki kekuatan spiritual yang besar. Menurut cerita, Raja Barmor memerintah dengan bijaksana dan memiliki hubungan yang mendalam dengan dewa-dewi lokal, termasuk Siwa. Legenda ini sering dikaitkan dengan pembangunan kuil-kuil penting dan perayaan festival yang masih dirayakan di Barmor hingga hari ini. Kuil-kuil ini, yang didirikan oleh Raja Barmor, dianggap sebagai pusat spiritual dan budaya bagi masyarakat Gadi. Legenda Naina Devi adalah bagian integral dari kepercayaan religius di kalangan suku Gadi. Naina Devi adalah salah satu bentuk Dewi Durga, dan cerita tentangnya mencakup tema-tema keagungan dan kekuatan wanita. Menurut mitos, Naina Devi adalah pelindung yang sangat kuat dan memiliki kekuatan untuk mengusir kejahatan serta melindungi para pengikutnya. Setiap tahun, pameran Suhi di Chamba merayakan Naina Devi, di mana suku Gadi berkumpul untuk memberikan penghormatan dan berdoa. Festival ini merupakan bagian penting dari kalender religius mereka, dan legenda Naina Devi sangat dihargai oleh komunitas. Ada juga legenda yang melibatkan pemburu lokal dan dewi hutan. Dalam cerita ini, seorang pemburu Gadi terkenal menjalin hubungan khusus dengan dewi hutan, yang dikenal sebagai pelindung alam dan hewan. Menurut legenda, dewi ini memberikan bimbingan dan bantuan kepada pemburu, memungkinkan mereka untuk menemukan hewan buruan dengan mudah. Cerita ini menekankan hubungan harmonis antara manusia dan alam serta menghormati kekuatan alam yang lebih besar. Dalam mitos ini, Dewa Hujan dan Kesuburan dianggap sebagai entitas yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Gadi, yang bergantung pada pertanian dan peternakan. Legenda sering menggambarkan dewa ini sebagai figur yang memiliki kekuatan untuk mengatur curah hujan dan memastikan kesuburan tanah. Cerita-cerita ini biasanya melibatkan ritual dan upacara yang dilakukan untuk memohon keberkahan hujan dan hasil panen yang baik. Masyarakat Gadi percaya bahwa menjaga hubungan yang baik dengan dewa-dewa ini akan membawa kemakmuran dan kelimpahan bagi komunitas mereka. Mitos dan legenda suku Gadi menawarkan wawasan mendalam tentang kepercayaan, nilai-nilai, dan cara hidup mereka. Legenda tentang Dewa Siwa, Raja Barmor, Naina Devi, serta cerita tentang pemburu dan dewi hutan mencerminkan hubungan yang erat antara masyarakat Gadi dengan aspek spiritual dan alam. Cerita-cerita ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar untuk praktik religius mereka tetapi juga sebagai cara untuk melestarikan warisan budaya dan tradisi mereka melalui generasi. Seperti banyak komunitas Hindu, suku Gadi umumnya menghindari konsumsi daging sapi. Daging sapi dianggap tidak suci dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Selain daging sapi, mereka juga cenderung menghindari daging yang tidak disembelih sesuai dengan prosedur ritual tertentu atau daging yang dianggap tidak bersih. Makanan yang tidak dipersiapkan atau dimasak dengan cara yang dianggap bersih dan suci, atau yang tidak sesuai dengan ritual keagamaan mereka, biasanya dihindari. Hubungan penguncupan apem sebelum sah tidak diterima dan dianggap melanggar norma-norma sosial dan agama. Pernikahan dianggap sebagai kerangka sah untuk kegiatan unclup-unclup apem,
dan pelanggaran terhadap aturan ini dapat dianggap sebagai tindakan yang merusak reputasi dan kehormatan individu serta keluarga. Pada hari-hari tertentu yang dianggap suci atau ritual, ada pantangan tertentu seperti tidak melakukan pekerjaan berat atau kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan semangat hari tersebut. Beberapa tempat dianggap suci dan harus diperlakukan dengan hormat. Misalnya, area di sekitar kuil atau tempat ibadah biasanya tidak boleh diinjak sembarangan atau dijadikan tempat aktivitas non-religius. Ada juga larangan terkait dengan perlakuan terhadap lingkungan alam. Misalnya, merusak pohon-pohon atau sumber air yang dianggap suci, atau membuang sampah sembarangan di tempat-tempat suci, bisa dianggap sebagai tindakan yang melanggar. Mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan adat istiadat atau kesempatan tertentu bisa dianggap tidak pantas. Misalnya, pakaian tradisional harus dikenakan pada acara-acara khusus atau festival, dan pakaian yang terlalu mencolok atau modern mungkin dianggap tidak sesuai. Ada aturan tertentu tentang tata cara sosial, seperti etika saat berinteraksi dengan orang tua atau tamu, serta larangan berbicara kasar atau menggunakan bahasa yang dianggap tidak sopan. Melanggar prosedur ritual atau tidak mengikuti upacara keagamaan dengan benar bisa dianggap sebagai pelanggaran serius. Ritual dan upacara keagamaan, seperti perayaan festival, upacara pernikahan, dan puja, harus dilakukan sesuai dengan tradisi dan arahan spiritual. Beberapa pelanggaran terhadap pantangan ritual bisa menyebabkan individu harus menjalani proses penebusan atau melakukan upacara khusus untuk mengembalikan kesucian mereka. Tamu harus diperlakukan dengan hormat dan sesuai dengan norma-norma sosial suku Gadi. Perlakuan yang tidak sopan terhadap tamu dapat dianggap sebagai pelanggaran adat dan dapat mempengaruhi reputasi keluarga. Menghadiri tempat ibadah atau acara keagamaan dengan cara yang tidak pantas, seperti mengenakan pakaian yang tidak sesuai atau tidak mengikuti ritual dengan benar, dapat dianggap tidak menghormati tradisi dan spiritualitas komunitas. Pantangan dan larangan di kalangan suku Gadi merupakan bagian integral dari struktur sosial dan religius mereka. Aturan-aturan ini berfungsi untuk menjaga keharmonisan komunitas, melestarikan nilai-nilai budaya, dan memastikan bahwa kehidupan sehari-hari berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip spiritual dan sosial mereka. Menghormati pantangan ini adalah bagian penting dari kehidupan bagi masyarakat Gadi, membantu mereka menjaga identitas dan warisan budaya mereka. Suku Gadi adalah kelompok etnis yang terutama tinggal di Himachal Pradesh, India, terutama di distrik Chamba dan Kangra, serta di daerah sekitarnya. Sejarah dan asal-usul suku Gadi melibatkan perjalanan panjang dari masa lalu yang mencakup aspek-aspek migrasi, adaptasi terhadap lingkungan, dan interaksi budaya. Suku Gadi diyakini merupakan keturunan dari kelompok-kelompok Hindu yang tinggal di wilayah pegunungan barat Laut India. Mereka termasuk dalam kelompok-kelompok etnis yang dikenal sebagai Rajput atau Brahmin, dan kemudian mengadopsi gaya hidup pastoral dan semi-nomaden. Asal-usul suku Gadi sering dihubungkan dengan migrasi dari wilayah yang lebih rendah ke pegunungan Himachal Pradesh. Beberapa sumber mengindikasikan bahwa mereka mungkin telah bermigrasi ke daerah pegunungan sebagai respons terhadap perubahan iklim, tekanan politik, atau pencarian sumber daya yang lebih baik. Selama migrasi mereka ke wilayah pegunungan, mereka mengadopsi gaya hidup yang berfokus pada beternak domba dan kambing, serta kehidupan semi-nomaden yang sesuai dengan lingkungan yang keras dan tidak dapat diakses. Suku Gadi telah lama terhubung dengan kerajaan-kerajaan lokal seperti Kerajaan Chamba. Kerajaan ini memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan politik dan sosial suku Gadi. Kerajaan Chamba dikenal karena mendukung dan melindungi suku Gadi, serta mengintegrasikan mereka dalam struktur sosial dan ekonomi kerajaan. Selama periode sejarah tertentu, suku Gadi memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari kepala suku atau pemimpin lokal yang memimpin komunitas mereka. Struktur sosial ini mencakup sistem adat dan tradisional untuk mengatur urusan komunitas. Gaya hidup suku Gadi tradisional adalah semi-nomaden, dengan mereka bermigrasi dengan kawanan domba dan kambing mereka untuk mencari padang rumput yang lebih baik. Mereka menghabiskan musim dingin di dataran rendah dan kembali ke daerah pegunungan saat musim panas. Kehidupan mereka berfokus pada beternak, pembuatan barang dari wool, dan perdagangan dengan komunitas lain. Suku Gadi memiliki kepercayaan yang kuat terhadap dewa-dewi Hindu, terutama Dewa Siwa. Banyak aspek kehidupan mereka, termasuk pernikahan dan festival, dipengaruhi oleh kepercayaan agama ini. Mereka juga dikenal dengan ritual dan festival yang melibatkan dewa-dewi lokal dan dewa alam, serta upacara yang mencerminkan kepercayaan mereka terhadap kekuatan spiritual.
Suku Gadi telah beradaptasi dengan lingkungan pegunungan yang keras dengan mengembangkan teknik beternak yang sesuai dan cara hidup yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di medan yang sulit. Mereka juga telah mengembangkan metode pembuatan barang dari wol, seperti selimut dan pakaian tradisional, yang penting untuk kehidupan mereka di lingkungan dingin. Dengan kemajuan infrastruktur dan perubahan sosial, banyak anggota suku Gadi telah beralih dari kehidupan pastoral sepenuhnya dan mulai menetap di desa-desa permanen. Mereka kini terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk pertanian dan perdagangan. Meskipun ada perubahan dalam gaya hidup, suku Gadi masih menjaga dan merayakan tradisi serta budaya mereka melalui festival, ritual, dan adat istiadat. Suku Gadi memiliki sejarah yang panjang dan kompleks yang mencakup migrasi dari wilayah rendah ke pegunungan Himachal Pradesh, adaptasi terhadap lingkungan pegunungan, serta pengaruh dari kerajaan lokal seperti Chamba. Mereka memadukan gaya hidup semi-nomaden dengan kepercayaan religius yang kuat, serta beradaptasi dengan modernisasi sambil menjaga warisan budaya mereka. Sejarah dan asal-usul mereka mencerminkan perjalanan yang mencakup pencarian tempat dan identitas dalam lingkungan yang menantang.